ada beberapa kader-kader potensial Golkar itu tidak diusung oleh partainya sendiri untuk bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan kali ini di tahun 2024, dan ini menjadi sejarah baru bagi Golkar yang begitu besar di Sulawesi Selatan, tetapi tidak ada kadernya yang maju di Pilgub ini. Biasanya kalau setiap ada kontestasi Pilgub Sulu, pasti ada calon kuat dari Golkar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Ilo di channel YouTube Hobi Production. Salam sehat, salam demokrasi. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita ingin kembali membahas tentang dinamika politik terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Namun sebelum menuju ke tanggal pencoblosan tersebut, yang paling menarik ini adalah menjelang pendaftaran pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Apalagi teman-teman sekalian, Partai Golkar baru menentukan ketum definitifnya setelah melaksanakan Munaslup yang akan dimulai dengan Rapim pada tanggal 20 Agustus ini. Karena itu teman-teman sekalian, menarik untuk saya informasikan apa yang telah ditulis oleh Detik Sulsel dalam sebuah berita yang diberi judul Pakar Nilai Ada Kemungkinan Skenario Calon Boneka di Pilgub Sulsel tahun 2024. Kita kembali lagi berbicara tentang dinamika di Sulawesi Selatan ini, teman-teman sekalian ya. Jadi istilahnya calon boneka ini memang mulai lagi marak ini di media sosial dan di media-media pemberitaan ini ya, teman-teman sekalian ini. Dan ya, karikatur-karikatur boneka juga ini semakin banyak juga kita lihat di media sosial. Oke, saya akan sampaikan sekilas terkait dengan apa yang ditulis oleh Detik Sulsel, teman-teman sekalian. Pengamat politik dan dari Universitas Islam Negeri UIN, Alauddin Makassar, Ibnu Hajar Yusuf, bicara soal kemungkinan adanya skenario calon boneka di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Skenario itu dinilai sebuah ancaman bagi demokrasi dan kini mulai makin terasa nyata. Nah, ini menarik ini. Jadi memang Pilgub Sulawesi Selatan ini sekarang ini tidak sehangat pilgub-pilgub sebelumnya, teman-teman ya. Oke. Di tengah geliat politik yang semakin memanas menjelang Pilgub Sulsel 2024, sebuah ancaman diam-diam mulai merayap dalam bayang-bayang skenario calon boneka, kata akademisi UIN Alauddin Makassar itu dalam keterangan tertulisnya Sabtu tanggal 17 bulan 8 2024. Jadi ya disampaikan pada saat hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini, teman-teman. Oke. Ibnu mengatakan, bagi banyak orang istilah calon boneka ini terdengar seperti mitos politik yang telah lama menjadi bising di balik layar. Namun, kini lanjutnya, ancaman tersebut terasa semakin nyata. Oke. Bayangkan sebuah panggung di mana aktor utama telah ditentukan jauh sebelum tirai dibuka. Di balik layar, sekelompok elit politik bekerja keras menyusun skenario busuk demi mempertahankan kendali mereka, ujarnya ya.
Jadi memang ya politik itu kan strategi, taktik, dan dunia game ya. Jadi ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oknum elit politik tersebut dinilai harus menciptakan ilusi pilihan untuk mempertahankan kekuasaan, berupaya menghadirkan sosok lawan yang sebenarnya tak memiliki niat atau kemampuan untuk benar-benar bertarung. Nah, kalau sampai di sini saya sedikit terbayang lagi kembali ke Jakarta ini teman-teman sekalian ya. Nah, kalau di Jakarta ini ya ada kemungkinan kalau Kim Plus ini betul-betul bergabung, Nasdem sudah oke, kita sudah dengar pernyataan Surya Paloh. Kemudian PKS, kalau Suswono yang diambil menjadi wakil daripada Ridwan Kamil, ya maka dipastikan bahwa PKS ada di situ. Nah, tinggal PKB memang ini yang belum menyatakan sikap terkait dengan Ridwan Kamil, tetapi PKB angin-anginnya itu sudah mulai juga terbaca bahwa dia akan bergabung dengan Bapak Prabowo Subianto di pemerintahan, gitu teman. Jadi ada kemungkinan 3. Nah, kalau 3 ini selesai, Anies Baswedan tidak akan maju, begitupun jagoan dari PDIP tidak akan maju. Padahal kalau kita lihat hasil survei, Anies Baswedan selalu berada di urutan pertama, kemudian Basuki Cahayapurnama selalu menjadi di urutan kedua, dan yang ketiga baru ada Ridwan Kamil, teman-teman sekalian. Oke. Beberapa hari yang lalu kita dapatkan informasi bahwa KPU DKI Jakarta telah meloloskan calon independen. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, kalau calon independen ini tidak pernah masuk di radar survei, tiba-tiba muncul. Kira-kira bisa enggak melawan Ridwan Kamil dengan Suswono, PKS misalnya, kader PKS misalnya, itu sudah kecil kemungkinan kayaknya ya. Meskipun kita harus menghargai upaya calon independen ini. Inilah, kita lanjut teman-teman, inilah esensi dari calon boneka. Sebuah bayangan tanpa substansi yang hanya ada untuk memenuhi formalitas, untuk menciptakan kesan bahwa demokrasi masih hidup, padahal jiwanya telah lama ditenggelamkan, tak berdaya katanya. Ya memang seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kan orang mencoba untuk menghindari kotak kosong supaya tidak dianggap bahwa itu tidak demokrasi, karena tidak ada kompetisi antara manusia dengan manusia, dari manusia dengan kotak kosong. Nah, sekarang ini diciptakan tetap bagaimana menghadirkan lawan, tapi lawan sudah dihitung kekuatan-kekuatannya yang nggak mungkin gitu bisa menang. Jadi sebenarnya gampang sekali kita bisa menebak siapa yang akan terpilih di daerah-daerah yang strategis yang saya sebutkan itu tadi teman-teman sekalian, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, termasuk Sulawesi Selatan. Kalau mau tahu apa alasannya, lihat di video saya sebelumnya. Oke, di penghujung video ini teman-teman saya kasih sedikit gambaran atau potret yang terjadi di Sulawesi Selatan, supaya warga Sulawesi Selatan itu paham kenapa bisa ada berita seperti ini dan kenapa pakar-pakar politik banyak yang terlibat, karena menganggap bahwa ada skenario di mana kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan ini tidak terjadi kompetisi yang kompetitif begitu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa kader-kader potensial Golkar itu tidak diusung oleh partainya sendiri untuk bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan kali ini di tahun 2024, dan ini menjadi sejarah baru bagi Golkar yang begitu besar di Sulawesi Selatan, tetapi tidak ada kadernya yang maju di Pilgub ini. Biasanya kalau setiap ada kontestasi Pilgub Sulu pasti ada calon kuat dari Golkar, dan kali ini banyak sekali teman-teman bertaburan calon kader-kader dari Partai Golkar, tapi partainya sendiri tidak mengusung. Bisa kita sebutkan misalnya ada Pak Adnan Furita, Bupati Goa 2 periode, itu mewakili geopolitik selatan. Ada Pak Ilham Arif Sirajudin ini bagian tengah ini dan pernah menjadi calon gubernur. Dengan demikian mapping politiknya kalau untuk Sulawesi Selatan beliau tentu sudah sangat paham dan hasil surveinya juga cukup bagus.
Kemudian di utara ada Ibu Indah, Bupati Luwu Utara 2 periode. Nah, kira-kira orang yang potensial seperti ini kok tiba-tiba tidak bisa hilang? Ini kan menjadi tanda tanya. Nah, mudah-mudahan saja karena ada pergantian ketum di Munaslup Golkar yang dilaksanakan pada tanggal 20 rapat pimpinan yang dilanjutkan malamnya pembukaan Munaslup. Ya, mudah-mudahan besoknya sudah ada ketum yang terpilih. Dan sama-sama kita sudah tahu siapa nanti yang akan terpilih sebagai ketum Golkar. Nah, mudah-mudahan ketum Golkar yang baru ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena biasanya setiap pimpinan itu mempunyai selera juga yang berbeda. Apalagi jika ada mission yang akan dibawa. Bisa saja rekomendasi yang sudah itu dikeluarkan bisa ditarik kembali. Dan tidak tertutup kemungkinan masih ada peluang kader-kader Golkar yang potensial di Sulawesi Selatan juga ikut maju. Bagi kita punya kepentingan adalah terjadi kompetisi yang sepadam supaya masyarakat bisa memiliki banyak pilihan-pilihan, banyak menu yang disuguhkan supaya dia bisa memilih sesuai dengan apa yang dia yakini bahwa ini akan bisa membawa daerahnya menjadi jauh lebih maju. Begitu barangkali teman-teman ya. Namanya demokrasi, tapi kalau sudah terpilih ya tidak ada masalah. Siapapun yang terpilih itulah yang diikuti. Itulah yang akan dijadikan pemimpin ya, teman-teman sekalian. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang digambarkan tadi oleh pakar atau pengamat politik ini dalam beberapa waktu ke depan ya bisa, tidak semuanya daerah bisa seperti itu. Karena saya lihat ini tergantung juga sebenarnya kalau tidak ada kekuatan politik yang ada di situ. Kalau ada kekuatan partai di situ, seperti contoh kasus Sumatera Utara, PDIP cukup dengan 1 kursi, maka PDIP mengusung petahana gubernur Edi Rahmayadi untuk berhadapan dengan menantu Jokowi, Bobi Nasution. Nah, itu seru di sana itu, meskipun mungkin PDIP hanya sendiri melawan koalisi gemuk ini, tetapi masyarakat disuguhkan pilihan yang sama-sama, seimbang. Jadi menarik ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya esensi dari sebuah kompetisi. Oke teman-teman, demikian barangkali apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi warga Sulawesi Selatan. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe supaya channel ini terus berkembang untuk memberikan informasi-informasi kepada kita semua. Saya Mbak Ngilo mengucapkan terima kasih. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.